S2. Sebuah rahasia. Hati Amira seketika mencelos mendengar kalimat penolakan dari suaminya. Seluruh tubuhnya meremang dan kaki terasa lemas. Dalam hitungan detik bola matanya dipenuhi cairan bening. Lelaki yang pagi tadi menghalalkan dirinya atas nama Allah itu, seolah sedang membangun benteng pembatas di antara mereka. Amira kembali tersentak saat debuman pintu kamar mandi yang dibanting elan membahana di kamar. Wanita itu menjatuhkan tubuh lemasnya di sofa dengan napas terasa berat. Astagfirullah, ya Allah, kuatkan aku. Ia menarik napas dalam-dalam demi mengurangi sesak yang menghimpit dada. Sementara di kamar mandi, Erlan menghabiskan waktu cukup lama. Berendam di air hangat mengalirkan sensasi nyaman pada seluruh tubuhnya yang lelah. Hari ini benar-benar menguras tenaga dan pikiran. Apa dia pikir dengan melepas cadarnya aku akan tertarik? Jangan mimpi. Ia bergumam pelan sambil menyandarkan kepala pada bathtub. Begitu keluar dari kamar mandi, ia mendapati Amira masih duduk di sofa dengan tatapan kosong. Melihat itu ia berdeci malas dan langsung menuju lemari untuk mengenakan pakaian. Amira masih diam di tempat. Sikap dingin Erlan benar-benar membuat lidahnya terasa kaku untuk sekedar mengucapkan sepatah kata. Terlebih, ini adalah pertama kalinya ia berada dalam satu kamar dengan lawan jenis. Punggung tegap berbalut kulit putih milik Erlan membuatnya terpaku. Namun, sesaat kemudian ia tersadar bahwa tubuh atletis dan sempurna itu bukan miliknya, dan mungkin tidak akan pernah. Ia kembali menunduk dengan malu-malu saat Erlan melepas handuk putih yang membalut pinggangnya dan menyisakan dalaman. Setelah selesai mengenakan seluruh pakaian, barulah Amira mendekat. Mas, enggak mau syalat bareng dulu? Abah bilang. Amira memberanikan diri membuka suara. Aku tidak peduli. Erlan memotong cepat, menghadapkan tubuhnya pada Amira dengan menghujam tatapan tajam. Dalam kebisuan terlintas kembali pesan mendalam Alfian siang tadi, agar memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami, termasuk dalam memberi nafkah lahir batin. Tanpa kata, Erlan menarik lengan Amira dan mendorongnya ke tempat tidur. Gerakannya yang cepat membuat wanita itu tak memiliki waktu untuk menghindar. Amira yang terkejut berusaha untuk bangkit, namun Erlan bergerak lebih cepat dengan mendorong bahunya, sehingga ia kembali terbaring dengan Erlan yang berada tepat di atasnya. Apa yang kamu harapkan dari pernikahan ini? Desis lelaki itu sangat dekat ke telinga. Sudut bibirnya menyeringai tipis. Amira menahan napas, matanya dipenuhi cairan bening. Asal tahu saja, aku bersedia menikahi kamu hanya karena terdesak Opa dan Abi. Seandainya tidak, aku tidak sudi berada satu kamar dengan wanita seperti kamu. Sekarang bangun dan tidur di sofa. Aku tidak mau tidur berdekatan dengan kamu. Jantung Amira serasa akan berhenti berdetak mendengar kalimat itu. Suara Erlan begitu pelan, namun terasa menusuk ke hati. Ingat satu hal, kesehatan Opa sedang menurun. Jadi jangan menambah masalah apapun di rumah ini. Sesaat setelah membisikkan kalimat itu, Erlan melepas cengkeramannya dari lengan sang istri. Amira langsung bangkit. Ia berjalan gontai dan menjatuhkan diri di ujung sofa. Berusaha menekan rasa sakit yang memenuhi dadanya. Ia bisa saja berlari keluar dan mengadukan semua perbuatan Erlan kepada Umi dan Abi, namun itu hanya akan membuat keadaan semakin kacau. Mungkin akan terjadi keributan besar dan ia tidak ingin memicu permasalahan. Setelah beberapa menit larut dalam keheningan, Amira menoleh ke tempat tidur di mana suaminya sudah terbaring dalam balutan selimut. Ia melepas cadar dan beranjak menuju kamar mandi untuk bersuci. Saat hatinya sedang lemah seperti sekarang, mengadu kepada Sang Pencipta adalah satu-satunya yang dapat ia lakukan. Sajadah membentang di antara ruang kosong di kamar. Dalam pencahayaan yang temaram, Amira larut dalam doa. Wahai Zat yang mampu membolak-balikan hati manusia, teguhkanlah hatiku atas agamamu, lembutkanlah hati suamiku sebagaimana engkau melunakkan besi atas Nabi Daud. Hati Amira menjadi lebih tenang setelah mencurahkan seluruh isi hatinya. Kini ia sedang membaringkan tubuhnya di sofa. Beruntung sofa di kamar Erlan cukup besar, sehingga tubuh kecilnya dapat berbaring dengan nyaman. Baru saja akan terpejam, tiba-tiba indera pendengarannya menangkap suara deringan ponsel milik Erlan. 3 kali benda pipi tersebut berdering barulah Erlan terbangun. Ya, sayang. Deh.
Jantung Amira kembali berpacu mendengar suara serak suaminya menyematkan panggilan sayang entah kepada siapa. Dalam pencahayaan temaram, ia menoleh dan melihat Elan sedang melakukan panggilan video. Kamu sudah tidur? Belum? Suara manja seorang wanita terdengar dari sana. Tadinya sudah. Kenapa video call malam-malam? Balas lelaki itu dengan lembut. Sepasang mata Amira terpejam bersama air mata yang mengalir. Tangannya meremas selimut yang menutupi tubuhnya. Enggak apa-apa. Aku enggak bisa tidur. Erlan? Mikirin apa? Kamu? Cukup sudah. Amira tidak kuat lagi. Ia memilih menutup kepala dengan bantal, agar tidak perlu mendengar pembicaraan mesra suaminya yang mungkin semakin lama akan membuatnya sakit. Ya Allah, kalau memang kami memiliki jodoh yang panjang. Kuatkan hatiku untuk membawa suamiku keluar dari hal-hal yang diharamkan. Amira berusaha terpejam. Meskipun samar-samar suara Elan menembus pendengaran. Dalam kebisuan hatinya menjerit pilu. Rumah keluarga Darmawan. Sudah berjam-jam Bray membolak-balikan tubuhnya di tempat tidur. Namun, matanya enggan terpejam. Bahkan seluruh lampu di kamar sudah ia padamkan sehingga kini ruangan itu berselimut kegelapan. Tetapi, semua usaha itu sia-sia. Hatinya tetap gelisah, entah karena apa. Ada rasa sakit menyusup menyiksa batin, entah asalnya dari mana. Pemuda itu bahkan menjatuhkan air mata tanpa sebab. Ya Allah, ada apa ini? Ia bergumam sambil menyentuh dadanya yang terasa nyeri. Seolah ada lubang besar nan gelap dalam hatinya. Tak dapat terpejam, Bray menyibak selimut dan turun dari tempat tidur. Berharap dengan menjalankan syarat malam ia bisa lebih tenang. Namun, kegelisahan itu semakin terasa nyata. Bahkan setiap ia bersujud air matanya terus mengalir. Lantunan azan subuh membangunkan Amira dari tidurnya. Dalam keadaan masih dikuasai kantuk, ia bangkit seraya memijat kepala yang sedikit berdenyut. Kemudian segera beranjak menuju kamar mandi. Begitu melihat pantulan wajahnya pada cermin, ia meringis pelan. Matanya sembab dan wajahnya sedikit pucat. Semalam ia benar-benar kesulitan tidur. Setelah membersihkan diri dan mengenakan mukena, matanya melirik Erlan yang masih terpejam. Ia mendekat dan berdiri tepat di samping tempat tidur. Mas, tidak syarat subuh. Tak ada jawaban dari Erlan. Ia tampak lelap dalam tidurnya. Mas, bangun. Sudah waktu subuh. Suara serak lelaki itu menyapa. Syarat subuh, Mas. Bukannya segera bangkit, Erlan malah meraih sebuah bantal untuk menutup kepala. Mencari posisi nyaman untuk melanjutkan tidurnya. Syarat saja sendiri sana. Aku mau tidur. Amira menarik napas dalam-dalam seraya beristighfar berulang-ulang. Ia tak berani lagi membangunkan suaminya. Pagi, sayang. Pagi ini Amira disambut dengan senyuman hangat Umi Melati. Wanita itu sendang berkutat di dapur membuat sarapan seperti biasa. Amira memandangnya penuh kagum. Meskipun memiliki banyak alat yang bisa melayani, namun wanita itu tetap melakukan tugasnya sebagai istri dan ibu. Boleh saya bantu? Umi, kenapa nggak istirahat aja? Nak, kamu pasti capek setelah acara kemarin. Ucapnya lembut. Dari bibirnya selalu terlukis senyum. Namun, senyum Umi Melati seketika redup saat mendapati mata menantunya terlihat sembab. Kenapa matanya sembab? Kamu habis menangis? Tanyanya khawatir. Amira menunduk. Tak berani menatap sang mertua. Cuma kangen Abah sama Umi di pondok. Wanita itu kembali tersenyum. Wajar. Umi dulu gitu juga. Awal tinggal di sini suka nangis kalau ingat keluarga. Tapi, insya Allah nanti kamu akan menyesuaikan diri. Iya, Umi. Ia menyeka ujung matanya yang basah. Oh ya, Umi mau dibantu apa? Bantu oleh selai rotinya aja. Ya, nak. Erlan suka roti bakar sama selai coklat. Amira mengangguk pelan. Apa Erlan sudah bangun? Tanya Umi Melati sambil mengaduk sup buatannya. Belum, Umi. Mungkin masih capek. Ya Allah, apa enggak syarat itu anak? Amira memilih diam. Setelah sarapan siap, Opa dan Abi terlihat bergabung di meja makan sambil sesekali mengobrol. Sejenak Amira memperhatikan keluarga barunya itu.
Mereka terlihat seperti sebuah keluarga sempurna. Abi, Opa dan Umi adalah orang yang sangat kaya, namun sangat bersahaja. Zain dan Zara juga adalah anak-anak remaja yang sangat sopan. Mereka tumbuh dalam keluarga penuh cinta dan agamis. Elan belum turun sarapan. Tanya Opa. Namanya juga pengantin baru. Ya, wajar kalau bangunnya kesiangan. Abi Doran terkekeh setelah mengucapkan kalimat penuh canda tersebut. Namun, tidak dengan Amirah. Ia menarik napas dalam-dalam demi mengurangi perih di hatinya. Semalam, Elan melakukan panggilan video dengan Vanya hingga menjelang pagi. Opa dan Abi masih mengobrol seru saat Elan datang dengan menyeret langkah. Lelaki bertubuh tinggi tenggap itu sudah terlihat rapi dengan setelan pakaian kerja. Sangat kontras dengan wajahnya yang terlihat letih. Ia lantas menarik kursi dan duduk di sisi Opa. Mengambil selembar roti tawar dengan selai coklat dan menyesap kopi hangatnya. Lemas, Lan. Kalimat penuh gurau terlontar dari mulut Opa, yang kemudian disambut Abi dengan tawa kecil. Capek, Opa. Mana mau ke kantor lagi? Loh, kenapa nggak cuti dulu? Kamu kan baru menikah kemarin. Tadinya mau cuti, tapi tiba-tiba ada kabar dari Benny. Katanya ada info terbaru dari kasus pembunuhan ayah. Suasana keluarga yang semula hangat itu seketika berubah serius. Raut wajah Opa dan Abi pun berubah. Amira yang sedang membersihkan peralatan dapur itu menoleh sejenak. Begitupun dengan Umi yang terlihat terkejut. Ada info apa? Apa Wulan sudah tertangkap? Belum, Abi. Pembunuh itu tidak meninggalkan jejak apapun. Menurut informasi terakhir, Wulan sempat jadi TKW ilegal. Terus dipulangkan ke Indonesia. Masalahnya tempat sembunyi dia sekarang entah di mana. Perang. Pembicaraan serius itu seketika terhenti saat terdengar suara pecahan kaca dari arah dapur. Tubuh Amira gemetar sampai tak sengaja menjatuhkan piring.